Oke, mengawali Sabtu pagi ini kita kegiatan biasanya tetap sebaya ya. Nah, untuk kali ini nanti mungkin kita akan fokus nanti dipandu sama kakak kelasnya, ada Kak Hilda, ada Kak Imas. Nanti mereka berdua akan memandu kita bagaimana pembuatan PCB. Nah, biasanya pembuatan PCB itu dipakai untuk ujian-ujian akhir, uji kompetensi keterampilan sebelum kelulusan di kelas 12 semester akhir ya, semester 6. Nah, sekarang kakak-kakak ini mengajarkan ke kita yang kalian-kalian sekarang ini notabene masih di kelas 10, tetapi nggak ada salahnya tahu kemudian bisa, sehingga nanti jika misalkan kalian mau mengikuti semacam ajang lomba yang terkait sama elektronika ini sudah dapat ini. Jadi memang tujuan kita Persebaya itu adalah kesempatan belajar dari materi yang sudah senior mengajarkan ke junior seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan ini materi uji kompetensinya ya, ini materi uji kompetensinya. Nah, materi uji kompetensi ini nanti akan coba dilatihkan, tapi sebelumnya kita akan mengerjakan PCB yang manual kalian buat. Nah, seperti ini ya. Nanti mungkin hasil akhirnya ini kan dari gambar manual, nanti hasil akhirnya bisa seperti ini ya. Nah, mungkin Kak Hilda bisa atau Kak Imas bisa menjelaskan proses yang akan kita lakukan hari ini. Proses sablon ya. Nah, kalau ini kan udah jadi ya. Nah, ini nanti tinggal kita etching aja. Nah, untuk proses sablon seperti apa? Jadi proses sablon itu apa ya namanya? Kan kita menggunakan sablon yang menggunakan dan nanti untuk kita sablon kita ini itu PCB. Nah, kita sablon itu kita menggunakan stempel. Apa sih namanya? Sopel. Nah, terus nanti kita butuh sopel kita. Setelah itu ini itu kita tempelin ke PCB-nya kan. Nah, atas permukaan PCB gitu ya. Iya. Kita ratain gitu kan. Nah, setelah itu kita kita sablon menggunakan sopel dulu kita taruh ke ini ke kotak-kotaknya yang beda sama PCB-nya. Nanti kita ini buka, setelah itu gosok-gosok menggunakan koin. Nah, habis itu tuh kita tunggu kering dulu tuh. Kalau udah kering berapa menit baru kita buka ininya. Kita lihat hasilnya. Kalau misalkan ada yang terputus, ada yang kurang jelas jalurnya, jadi kita bisa kembali pakai menggunakan spidol permanen. Tapi kalau mau dikebelin itu kita harus nunggu kering dulu sablonannya. Kalau misalkan belum kering tuh nanti yang ada nggak nempel, malah ikutan putus gitu. Nah, jadi mungkin kita harus pahami dulu ya yang maksud dengan kalimat sablon gitu ya. Jadi yang maksud sablon yang Kak Ida sampaikan tadi itu adalah proses pemindahan tinta fotokopi yang ada di kertas ini ke permukaan PCB seperti ini. Jadi ini anggaplah ini ada dari hasil fotokopi, ini PCB polos, kemudian dipindahkan dari tinta ini menuju PCB. Jadi tinta itu akan melekat di PCB. Nah, tujuan mungkin Kak Imas bisa jelasin tujuan tinta ini ada di PCB apa Kak? Kenapa harus digambar PCB ini? Tujuannya seperti apa? Jadi kan Jadi kan kita udah nyablon nih, otomatis si tinta ini udah nempel dalam ke PCB-nya. Nah, fungsinya itu biasanya kan di PCB itu ada tembaga itu ya. Jadi buat nyambungin komponen-komponen itu biar bisa aktif tuh ada tembaga. Jadi kan kombinasi jalurnya ini biasanya itu nanti nempel ke PCB-nya itu jadinya ngaruh juga ini. Jadi fotokopinya jelas. Cakep banget. Nanti lain kali kalau fotokopi segelap mungkin ya, segelap mungkin, nggak ada garis-garis. Soalnya nanti pasti akan berpengaruh terhadap nempelnya di permukaan PCB. Ada ini Jadi pengaruhnya besar karena ini kurang tebal ya. Tapi nanti kita tebalkan pakai ini ya, pakai spidol. Nah, terus nanti ini PCB polosnya ini ya, PCB polos. Jadi mungkin kalian udah pernah potong-potong PCB kecil seperti ini. Nah, sekarang ini PCB polos dengan ukuran ini mungkin hanya dibagi dua saja.
seperti itu. Jadi satu lembar PCB ini ukurannya 20 kali 10 cm ya. Kalau nggak salah 20 kali 10 cm. Jadi nanti dipotong menjadi dua, kemudian kita lalui proses pembuatan ini berdasarkan gambar yang Ini punya kekemikan nggak apa-apa. terus jangan lupa nanti posisi mikanya ya. Posisi mika ini kan ada kertas mika. Mika cukup di depan aja. Karena ini nanti gimana Kak? Ini bisa jelasin? Tempelnya di mana? Nanti maju deh ya. Jadi mau minum ya Pak. Nah ini kan ada pisang yang bening ya. Sini. Ini yang nggak bening nih. Jadi kita makannya yang bening. Ada tembaganya. Situ tuh. Ini langsung tempel gini aja nih. Nah, jadi dibalik, jangan taruh sini deh, taruh di depannya. Sedikit aja. Kalau nggak nanti gunting bisa. Ntar ini dipotong dulu ya PCB-nya. Jadi gambar itu melekat di PCB. Jangan ada celah udara, nggak boleh ada gap, melekat. Nah, seperti itu. Kalau udah melekat, posisinya dibalik ya, posisinya yang ada gambarnya di permukaan PCB. Jadi yang posisi ada gambarnya ini di permukaan. Begitu aja sih. Terus kan? Nah ini kan udah nih, taruh ya. Baru nanti kasih sopel, habis itu taruh mikanya. Nah, baru nanti gosok. Jadi mikanya cuma dipakai buat sini doang, nggak buat belakangnya juga, enggak. Jadi buat sini aja. Oh, supaya rata gitu ya? Iya, supaya rata. Oh, Sopelnya iya. rata nih, terus tinta yang di sini juga kena ikut kena sopel. Jadi ngeratain pakai garis bunga koin gitu. Iya. Jadi mikanya fungsinya buat itu, nggak buat tukang belakang gitu. Oh, jadi mikanya ini bukan buat tukang belakang. Iya, Oh, bukan. oh, supaya rata ya, supaya rata di permukaannya gini ya. Pada saat di ini ya, apa? Sablon. Sablon ya, Pak, sablon. Oke, mungkin start awal kita bisa mulai pemotongan. Sebelum saya dan teman saya mengajari teman-teman cara penyablonannya, saya dan teman saya akan mengajarkan teman-teman cara memotong PCB-nya terlebih dahulu. Cara pemotongannya yaitu semisal PCB-nya berukuran 20 x 10. Karena yang kita butuhkan PCB yang berukuran 10 x 10, maka kita potong terlebih dahulu PCB yang berukuran 20 x 10 ini menggunakan mesin potong. Bisa juga menggunakan cutter PCB. Tapi jangan lupa ya teman-teman, sebelum dipotong kita lakukan pengukuran terlebih dahulu menggunakan penggaris, pensil, dan penghapus. Nah, cara yang berikutnya itu cara pembuatan penyablon layout PCB. Cara yang pertama, kita gunting kertas mika dan fotokopi layout PCB sesuai yang kita mau gunakan. Cara yang kedua, siapkan kertas fotokopi yang sudah ada gambar layout, lalu tempelkan pada permukaan PCB dan rapatkan pada PCB tanpa ada celah udara. Ketiga, pada permukaan diberi lation anti nyamuk dan ratakan lation tersebut ke permukaan kertas. Cara yang keempatnya, tutup dengan mika lalu gosok secara satu arah atau teratur. Gosok menggunakan penggaris,
Bisa juga menggunakan uang logam agar gambar pada kertas menempel pada permukaan PCB. Cara yang kelimanya, setelah itu tunggu beberapa menit. Kalau sudah kita tunggu, baru boleh dilihat hasilnya. Dan cara ketujuh yaitu lepaskan kertas yang merekat pada PCB secara perlahan dan hati-hati, menggunakan air atau secara langsung. Pastikan tidak ada jalur tersisa dan terangkat di kertas. Ya ampun, ini sampai kapan nih Mbak? Nah, kalau tintanya melebar berarti kalian selalu banyakan. Kalau melebar selalu banyakan. Ada gigit. Belakang. Ini bau nggak? Itu yang pengen hilang. Ini ada nih. Oh gitu. Kosong. Kayak Keren dia. Bintang 5 deh. yang udah berdiri pertandingan membuat misi itu. Ikannya putih ya, gosok-gosok. Nah, gosok-gosok pelan-pelan. Tapi siapa tidak kasih copet ke kalian? Lagi gosok-gosok lagi. Sampai dia nempel gitu. Lagi gambar. Oh ini ada kuah koin. Iya, itu langsung pegang koin nggak apa-apa gitu. Dia kan udah di atas mika itu. Kalau belum dimikain baru jangan. Robek nanti kertasnya. Iya, biar dia nempel tintanya. Si sablonnya itu biar nempel. Surat cinta. Buri itu sopelin. Ini gini ya. Sini gue bukan, sini gue bukan. Iya, sopelin baru nanti di atasnya mika. Terus tuh gosok-gosok. Di mana sobatnya? Itu bikinnya yang sisaan aja yang sisaan. Habis ini masih sisaan. Aduh, bisa terus. Mulai itu udah pas. Mau buka lagi masih. Aduh. Jangan terlalu banyak juga ya sopelnya, secukupnya aja. Kalau kebanyakan kesampingin aja, ketanganin kalau enggak. Selanjutnya yaitu bagian mengecing PCB. Seperti yang dikatakan sebelumnya, mengapa tinta sablon harus menempel di PCB, yaitu karena proses etching PCB adalah suatu proses melarutkan bagian tembaga yang tidak tertutupi lapisan sablonan atau tinta spidol dengan menggunakan sebuah cairan ferrit klorid untuk
melarutkan PCB sehingga membentuk jalur sebagai penghubung konduktor antar komponen-komponen. Setelah selesai etching, selanjutnya yaitu pengecekan apakah ada jalur yang terputus pada PCB menggunakan alat ukur multimeter. Seperti itulah teman-teman proses menyablon layout PCB sampai dengan mengetching PCB. Oke, dan tadinya PCB-nya lolos kayak gini kan ya, udah kita sablon, habis itu editing. Jadi ini hasilnya dari referensi. Hasil referensinya mana? Ya. Iya. Ini kan. Ini kan ya referensinya. Jadi referensi ini kita milih nih yang paling bagus gitu, yang paling ya. Bagusnya kenapa? Iya, jalur yang pertama jalurnya juga jelas. Nah, yang kedua tuh ini Pak, apa namanya, bersih juga PCB-nya, nggak PCB-nya ada bersih ya? ya, nggak hitam, nggak ada hitam. Iya, ada juga yang menghitam kayak gini ya. Iya. PCB-nya menghitam kayak gini ya. Hasilnya yang kurang bagus sama sekali, nggak standar sama sekali, yang mana kira-kira? Oke, coba ditunjukkan kenapa ya? Ini apa, jalurnya itu melebar. Oh, melebar ya. Jadinya dia ini nyambung itu jalurnya. Antara jalur satu sama yang lain itu nyambung. Jadi satu sama nyambungnya. Itu hasil dari proses sablon ya? Ya, ini. Sama ngecing langsung. Kemudian kalau untuk yang apa? Yang proses menggambar menggunakan tangan, yang mana yang paling bagus? Referensinya mana? Referensinya? Nah, ini untuk referensinya. Referensinya? Oke. Yang dihasilkan, yang bagus, yang paling bagus mana? Ada atau tidak ada? Mungkin ini karena mereka bikinnya manual gitu. Jadi belum ada yang berhasil sesuai referensi ya? Ada? Kurang rapi aja sih Pak. Kurang rapi. Mungkin dari kalian ada yang kalian tanyakan mengenai pembuatan di sini. Silakan, mumpung ada kakak kalian. Hanya aja dari tadi tuh. Siapa tahu ada yang kurang kan tadi. Ya, itu kenapa bisa hitam gitu. Kenapa bisa itu? Iya, kenapa itu hitam buat kak? Nggak bisa dibersihin. Mungkin tadi tuh pas ngebersihin pakai thinner itu kurang banyak thinnernya. Terus nggak langsung seberat gitu lah ngebersihinnya, nggak langsung bersihin cepet gitu. Oh, jadi hitam itu karena tinta? Iya, tintanya Pak. Ini kurang thinner. Oh, Pas nampak kalau masih kan bisa. Beda dengan proses sablon. terus tadi juga dia enggak juga kan nggak langsung dibersihin, dibersihin, habis diangkat, cuci, itu enggak itu. Nah, dari proses yang ada kan berapa masalah sablon? Udah masalah sendiri tadi kan? Oh, tinggal atas sama mana? Terus nanti buat tampak belakang nggak usah di-etching, sablon aja. Cara sablon itu Mana contohnya? Ada contohnya? Iya. Ya. Beda gambar tapi ya. Gambarnya ya cuma nama aja. Sebenarnya ini ada indikator nama-nama komponennya. Buat nama ya? Iya, simbol. Oh ya, Ukuran, simbol. ukuran. Ukuran. Kayak resistornya makanya berapa gitu. Ada lagi kok pertanyaan? Cukup ya? Berarti untuk tugas berikutnya adalah tugas mandiri. Kalian bikin sablonan tampak bagian depannya. Jadi dari hasil yang sudah bagus ini, ya, ini. Nanti kalian bikin tampak depannya. Bagaimana kreativitas kalian? Jadi bagaimana kreativitas kalian untuk bikin bagian tempat sablon bagian depan? Jadi mikanya masih berfungsi, masih bisa dipakai. Yang bekas tadi juga masih bisa. Masih bisa. Dibersihkan aja. Ya karena cuma sebuah landasan supaya merasakan tadi sopel sablonannya.
cukup ya. Gak ada lagi ya. Jadi saya terima kasih ya atas waktu kalian. Jadi nanti kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Nanti dengan program berikutnya pada kesempatan